Arrest me. Plan ahead. Rock Jenga. You first! Go! Why is that blinking? Drop your weapon! How are we gonna get out of here? We take that! Cover us! Let's go! Whoa, 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 whoa! Yeah. Oh, shit! Di awal kisah bermula pada Perang Dunia Pertama, seseorang telah hidup yang bernama Raja Cleopatra, di mana sang raja yang sedang meminang sang istri untuk memberikan sebuah hadiah yang bernama telur emas, yang menjadi sebuah legenda. Tahun demi tahun, bahkan abad demi abad, telur tersebut menjadi sebuah artefak kuno yang sedang dicari oleh seniman yang terhebat di dunia. Namun sayang sekali, 3 telur yang sedang diburu oleh umat manusia telah tersebar di penjuru dunia, sehingga harganya sangat mahal sekali dan semua orang sedang memburunya. Singkat waktu kita kembali kepada masa sekarang, di mana salah satu telur telah dijaga ketat di Museum Roma. Kisah akan berfokus kepada seorang agen yang bernama Agent John Hadley, di mana dia adalah seorang FBI dari Amerika yang sedang mengamankan telur tersebut dan dipandu oleh Inspektur Diaz. Mereka semua akan memeriksa telur salah satu artefak kuno yang sedang menjadi pemburuan seluruh penjahat yang ada di dunia ini. Untuk mengamankan situasi, seluruh para konco-konco polisi dan tentara dikerahkan untuk melindungi telur tersebut. Namun sang manajer mengatakan bahwa telur ini sangat aman-aman saja, tidak ada yang sedang mengincar. Tetapi John mengatakan dan langsung memindai dengan sinar panas ada sesuatu yang aneh, sehingga John pun langsung memberikan sebuah eksperimen. Semuanya pun langsung tercengang apa yang dilakukan oleh si John. Seal the room, now! I know you're the
bukan sekali pencuri handal yang sekarang kabur ke Indonesia, tepatnya di Bali, untuk bisa mengamankan dirinya dan menikmati semua pencurian yang telah dilakukan. Orang ini adalah orang yang paling misterius sehingga seluruh penjuri dunia sedang memburunya. Dia yang bernama Nolan Booth. Tetapi tiba-tiba saja si John ada di sini. Agent John Hartley, FBI. Wow. No way, Jose. Ya, akhirnya dengan kedatangan si John untuk menangkap salah satu telur yang menjadi sebuah artefak kuno, sehingga pemburu yang paling dikenal yang bernama si Nolan sekarang sudah berakhir. FBI bersama para konco-konconya sedang memburu si Nolan, mengatakan bahwa dirinya telah berakhir menjadi seorang penjahat, dan akhirnya si Nolan akan berujung di balik jeruji. Tanpa banyak basa-basi, Inspektur Diaz pun langsung menangkapnya. Get him ready to move. Singkat waktu, seluruh para agen bersama John Hartley, mereka semua langsung melakukan persiapan untuk pergi dari Indonesia dan akan pergi ke Rusia untuk bisa mengamankan si Nolan. Kemudian Inspektur Diaz mempercayakan telur tersebut kepada si John untuk bisa diamankan karena dia telah menangkap pencuri yang mengerikan. Namun tanpa diduga, seseorang telah menukar telur tersebut sehingga John akan pergi. Dia pun melihat bahwa pintu belakang telah terbuka. Setelah dilihat situasinya sangat aman-aman saja dan melihat sekitar untuk bisa memastikan, akan tetapi dia tidak melihat bahwa seseorang ada di balik pintu. Alright, we're good. Thank you. Kemudian keesokan harinya Inspektur Diaz langsung mendatangi John dengan membuka sebuah tas, di mana tas tersebut adalah berisi telur yang telah diamanahkan kepada si John. Tiba-tiba saja Inspektur Diaz mengatakan bahwa telur tersebut palsu. Oops. That's impossible. It's quite a coincidence, wouldn't you, Agent? You're under arrest, Agent Hartley. I didn't do this. Tanpa diduga, akhirnya si John Hartley telah difitnah bahwa dia telah menukar telur menjadi telur yang palsu, sehingga dia pun berakhir di balik jeruji. Tanpa sadar ternyata disatukan dengan kandang yang bernama Nolan Booth, salah satu orang yang telah dijebloskan ke dalam penjara, sehingga mereka semua menjadi sangat tercengang. Selang beberapa hari kemudian, mereka berdua terus saja melakukan obrolan yang sangat serius untuk keluar dari penjara ini dengan secara paksa. Namun John Hartley tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh si Nolan dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan bahwa telur itu akan dijual dengan harga 100 miliar dolar. Oh, bukan main, itu adalah uang yang sangat mahal. Rencana awal adalah telur kedua ada di sebuah tempat, yaitu tempatnya seorang mafia yang bernama Soto Voce, di mana dia si Soto mempunyai sebuah telur yang kedua yang telah disebarkan di seluruh dunia. Namun pastinya John Hartley menolak bahwa dia adalah polisi yang jujur. Guys, Niat Police, not a cop. And John Hartley, let's get... Thank you, guys. Polizia. Memang edan, kecil-kecil tetapi nyelekit, si Nolan terus saja mengancam kepada John Hartley. Tiba-tiba saja seorang petugas langsung datang ke kandang mereka berdua untuk diberikan sanksi karena ketua sipir ingin melakukan pembicaraan kepada mereka berdua. Hello, boys. Wow, you're the captain? Sungguh tidak percaya, seseorang ketua sipir ternyata seorang wanita yang sedang mengangkang kakinya di atas meja yang bernama Nyonya Bishop. Dia adalah orang yang telah menjadi kepercayaan ketua sipir yang ada di penjara ini. Kemudian mereka pun langsung melakukan sebuah ucapan paling nyelekit ketika menjelaskan bahwa fitnah yang telah diberikan kepada John Hartley itu adalah ulahnya yang telah menukar telur asli dengan telur palsu, sehingga dijual ke pasar gelap dengan harga 8 miliar. Dengan masuk ke dalam rekeningnya si John, akhirnya sekarang si John dijebloskan ke dalam penjara.
penjara. And poof, an unsuspicious suspect. Memang mengerikan, tetapi Bishop pun langsung menjelaskan bahwa dirinya akan berbisnis mereka berdua untuk mendapatkan telur ketiga. Karena semua orang tahu dengan berkumpulnya 3 telur, bahkan dia akan bisa menjualnya sampai 100 miliar dolar. Namun sangat disayangkan lokasi telur ketiga tidak ada satupun yang tahu kecuali Nolan. Dan Nolan menolak semua tawaran. Singkat waktu, hari demi hari mereka berdua terus saja menjalani di dalam penjara. Namun Nolan terus saja memikirkan bagaimana bisa keluar dari penjara ini dan kabur untuk menjalankan sebuah rencana, menyelipkan sebuah batu untuk rencana awal. Setelah itu semua, mereka semua pun terus saja melakukan obrolan dan obrolan yang sangat hangat untuk bisa menyatukan situasi. Namun tetap saja John Hartley tidak setuju. Singkat waktu, 1 minggu telah berlalu. Mereka berdua terus saja melakukan aksinya dan Nolan tiba-tiba saja langsung melancarkan sebuah rencana membuat bahan peledak dan akhirnya beraksi. Plan ahead. Rock Jenga. You first. Oh, mengerikan sekali rencana dadakan di mana Nolan langsung memaksa kepada si John untuk melakukan aksi kabur dari penjara. Dengan keadaan seperti ini, mereka berdua terus saja terjepit. Namun dengan aksi yang telah dilakukan oleh si Nolan, dia pun adalah orang yang paling berbakat untuk keluar dari penjara. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung mengambil resiko. Go! Why is that blinking? Ya, memang aksi yang paling gila. Akhirnya Nolan bersama John Hartley telah kabur dari penjara. Seseorang telah menyambutnya untuk bisa melakukan sebuah rencana, yaitu anak buah si Nolan. Yang kini mereka semua telah dijemput untuk menjalankan sebuah rencana. Maka John Hartley yang telah nyelup ke dalam dunia kejahatan, akhirnya dia pun setuju. Selang beberapa lama kemudian, mereka berdua pun langsung menyusun sebuah rencana di mana Nolan akan memimpin rencana tersebut supaya bisa selamat dan akan datang ke sebuah pesta yang bernama Pesta Bertopeng. Ya, pesta tersebut telah diadakan oleh seorang mafia yang bernama Soto Poch yang mempunyai sebuah telur kedua. Rencana demi rencana, semuanya harus bisa dibeberkan dengan matang. Namun dengan pengawasan yang sangat ketat, tetapi Nolan tidak akan pernah kalah karena dia mempunyai sebuah ide cemerlang. Akan tetapi pintu yang akan memasuki berangkas harus menggunakan suara dan wajah Soto Poch. Dan itu semua sudah disiapkan oleh Nolan. Dengan teknologi yang sangat canggih, Nolan akan bisa membobol pintu berangkas. Namun bukan hanya itu saja keamanan dari berangkas tersebut. Ada sebuah kode yang akan terus saja berubah setiap menitnya yang diatur oleh Soto Poch di dalam handphonenya. Dan mereka berdua harus bisa mengambil handphone tersebut. Setelah rencana matang, mereka pun langsung beraksi. I'm not used to using these. Let's just do this. Singkat waktu, mereka berdua telah memasuki sebuah pesta bertopeng yang akan memasuki sebuah lelang penjahat. Tiba-tiba saja di mana John Hartley telah melihat seseorang yang dia kenal, yaitu di dalam penjara. Tanpa diduga, ternyata Nyonya Bishop
yang sudah nangkring untuk mendapatkan telur kedua. Nah, di sanalah John Hartley terus saja memperingatkan kepada Bishop untuk menyerahkan diri dan membersihkan namanya, karena dia adalah polisi yang baik supaya bisa mendapatkan sebuah harga diri. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi dan Bishop pun kembali mengancam. Careful now. Bad for a convict. So what now? Kemudian, karena mereka berdua telah mencolok perhatian di mana Sotopoch yang telah mendirikan pesta tersebut, tiba-tiba saja sang mafia yang bernama Sotopoch ingin berdansa dengan Bishop. Tanpa diduga, ini adalah kesempatan untuk kabur. Kemudian, dengan tanpa sengaja, John telah menabrak Sotopoch dan itu adalah sebuah bagian dari rencana untuk mengambil handphonenya dan mendapatkan sebuah kode akses menuju berangkas. Setelah satu persatu rencana telah dijalankan, mereka berdua pun tidak sadar bahwa Inspektur Diaz ada di tempat ini. Lalu kemudian kembali lagi kepada mereka berdua yang akan menjalankan rencana kedua untuk pergi ke ruangan pribadi dan pura-pura tabrakan. Don't put your hands on me. Right this way. Karena telah tertumpah oleh minuman, akhirnya mereka berdua pun pura-pura datang ke toilet, di mana Nolan memanfaatkannya untuk membajak CCTV supaya tidak ketahuan apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Setelah CCTV telah dibajak, mereka pun langsung melakukan persiapan. Semua alat-alat telah dibawanya. Tanpa banyak basa-basi, inilah rencana paling amatir. Here we go. Just wall. Oh, memang ceroboh. Akan tetapi daripada berdebat, mereka berdua pun terus saja menjalankan sebuah aksinya sesuai job yang telah dikerjakan, di mana Nolan harus mencari sidik jari dan menempelkannya sebuah handphone supaya bisa mendapatkan sebuah kode akses yang hanya bisa dilihat dari handphonenya Sotopoch. Setelah memasukkan kode tersebut, akhirnya pintu berangkas telah terbuka. Sotopoch. Hey! You know, for a guy who claims he's... I am innocent. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Inspektur Diaz langsung datang menurunkan senjata kepada mereka berdua, di mana memang betul John Hartley adalah orang yang telah mendapatkan sebuah akses kejahatan sehingga penangkapannya tidak sia-sia. Dengan berpura-pura memberikan borgol, dia pun bisa mendekati Inspektur Diaz. I'm a good guy. No, we had a moment. Ya, walaupun dia telah memasuki sebuah berangkas, nama John Hartley telah benar-benar tercoreng. Tiba-tiba saja wanita yang bernama Bishop telah datang duluan, entah datang dari mana, untuk memperebutkan telur kedua. Mereka pun harus bisa membuat sebuah rencana. Namun rencana pasti tidak akan pernah bisa sampai-sampai mereka pun harus bisa merebut dengan paksa. Arrest me. It was a nice touch. Dan sekali, ternyata Bishop ahli bertarung sehingga bisa mengalahkan mereka berdua. Dengan secara bersamaan, Sotopoch langsung datang ke berangkasnya untuk meringkus orang-orang yang menjadi penyusup. Namun ketika mereka semua melihat sangat tercengang, ternyata Bishop bekerja sama dengan Sotopoch. It's a pleasure doing business with you. What the fuck? Singkat waktu setelah ditangkap, mereka berdua pun langsung dikurung di sebuah ruangan bawah tanah untuk diinterogasi secara brutal. Karena telur pertama sudah didapatkan, telur kedua telah didapatkan, dan sekarang untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari si Nolan yang hanya dia satu-satunya orang mempunyai sebuah lokasi di manakah telur ketiga. Dengan seperti itu, maka Bishop pun langsung memberikan sebuah interogasi brutal, yaitu mengancam kepada temannya yang bernama John Hartley tanpa ragu.
Don't Kemudian dengan penyiksaan yang sangat mengerikan, disetrum berkali-kali untuk bisa angkat bicara. Tetapi Nolan Booth belum bisa mengatakan di manakah lokasi ketiga dengan ancaman-ancaman khusus, sehingga si John yang sudah hampir mati akhirnya Nolan angkat bicara. Okay, stop! It's in Egypt! Do you know the exit? Akhirnya Nolan langsung memberikan sebuah lokasi di mana telur ketiga terletak di Mesir. Di bawah piramid ada sebuah ruangan khusus. Mereka pun harus bisa mendapatkan sebuah kode. Dengan seperti itu semuanya telah berhasil. Guard! Then he scene. I'm really starting to not. Sungguh edan sekali. Bishop yang telah merencanakan semua dan akan mengambil telur ketiga, sehingga Soto Poch telah diracuni. Mereka pun sangat mengerikan, sehingga sekarang Bishop telah kabur dari tempat ini. Singkat waktu dalam perbincangan, tiba-tiba saja di mana Soto Poch telah tersadar dan dia sedang sempoyongan melihat sebuah senjata dan sekarang menembak kemana-mana. Whoa, hold on! Let's talk about this! Shut the cuff. He ain't really gonna do it. Kemudian karena peluru yang telah menyasar kepada borgonya, sehingga John Hartley telah bisa meloloskan diri. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba saja si Nolan memohon untuk bisa diselamatkan, dan dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan bahwa telur ketiga ada di Mesir itu hanyalah kebohongan semata. Dia berbohong supaya telurnya tidak diambil oleh orang lain. Mereka pun langsung membuat sebuah kesepakatan di mana John Hartley ingin membersihkan namanya. You run, you die! Don't run. Singkat waktu kejadian yang sangat mengerikan, mereka berdua pun berhasil lolos dari Roma untuk pergi dari sebuah tempat. Kemudian sekarang mereka berdua terus saja memperbincangkan tentang kesepakatan di mana Nolan diancam untuk tidak berbohong lagi, apalagi dia sedang mempermainkan John Hartley yang ingin membersihkan namanya karena fitnah yang telah dibuat oleh Bishop. Sehingga mereka berdua sekarang benar-benar membuat sebuah kesepakatan supaya bisa memberikan sebuah imbalan di mana Nolan akan mendapatkan sebuah telur dan di mana John Hartley akan mendapatkan Bishop, sehingga mereka berdua siap untuk membeberkannya. April. It's game over for the Nazis. In his hands. Sekarang kita akan melihat bahwa Nolan telah memberikan sebuah informasi di mana beberapa abad yang lalu tentara Nazi yang sedang berperang mendapatkan sebuah harta jarahan. Salah satunya adalah 3 telur yang sedang tersebar di dunia. Setelah selang beberapa tahun kemudian, ayahnya si Nolan yang telah mendapatkan rencana tersebut dan mendapatkan sebuah peta di balik jam tangannya. Dick. The secret to the third egg's location. Singkat waktu apa yang telah diceritakan oleh Nolan, mereka berdua pun langsung pergi ke hutan pedalaman Argentina supaya bisa menelusuri peta yang telah dibuat oleh ayahnya. Kemudian setelah mereka berdua terus saja menyusuri tentang semua hutan yang ada di tempat ini, akhirnya John Hartley capek untuk bisa menyusuri semua hutan dan semuanya tidak ada tanda-tanda tentang telur ketiga. Akhirnya mereka berdua pun saling adu bacot. Setelah adu bacot semakin lama semakin panas saja, di mana John Hartley benar-benar kesal kepada si Nolan. On a goddamn hunch. Oh, pertentangan yang membuahkan sebuah informasi di mana mereka telah mendapatkan sebuah brankas yang katanya itu tanda dari Nazi. Dan ini semua telah direncanakan oleh Nolan mendapatkan sebuah kunci dari jam tangan.
Sungguh tanpa diduga, semua harta jarahan dari para tentara Nazi yang telah terkubur berabad-abad, semua harta yang telah dikumpulkan dari penjuru dunia ternyata terkumpul di tempat ini. Oh, memang mendapatkan sebuah rezeki nomplok di mana Nolan akan kaya mendadak. Bahkan mobil Mercedes pada tahun 930-an ada di tempat ini yang tersebar hanya 4 biji saja. Singkat waktu, mereka berdua pun telah mendapatkan sebuah kode dari nama Cleopatra. Pastinya inilah telur ketiga. Dum-dums. He saved you the trouble. Egypt. So, come on, don't be shy. Drop your weapons! How are we gonna get out of here? We take that! Cover us! Let's go! Whoa! Oh shit! Pertarungan yang sangat edan. Mereka bertiga telah bisa meloloskan diri dari Interpol. Kemudian terlihatlah Nolan yang begitu bingung karena temannya John Hartley tidak kunjung muncul, sehingga dia pun memutuskan mencarinya. Right here. Went running in there to rescue me. Oh, pertemanan yang sangat mengharukan, di mana Nolan sangat menyukai kepada si John Hartley dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mencarinya. Singkat waktu dalam perbincangan, Bishop telah selamat dari insiden kematian dan akhirnya dia pun telah gagal dan kalah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Dengan kalah tekak, mereka pun akan menangkap si Bishop yang telah menghancurkan nama baik John Hartley. Dengan seperti itu, dengan ancaman bahwa telur pertama dan telur kedua akan dibawa oleh si Nolan. Namun entah apa yang terjadi ketika akan memborgol Bishop, sesuatu ada yang mencengangkan. You don't know me, Booth. What the fuck? I love you. Surprise! Dan sekali, tanpa diduga, Agent John Hartley itu hanyalah samaran saja dan mendapatkan sebuah penipuan dari seluruh para Interpol dan orang-orang yang menjadi tugas kejahatan. Mereka berdua sudah bekerja sama untuk bisa mendapatkan sebuah telur. Salah satunya adalah si Nolan yang telah ditipu. Bahkan Bishop lah yang telah memberikan kunci borgol untuk selamat dari Soto Puch. Ternyata mereka telah bekerja sama dari awal. The egg. Wait, I'm not. Booth, don't be too hard. No hard feelings, pal. None taken. Super fun time. My Cleopatra. Singkat waktu, akhirnya 3 telur telah disampaikan kepada seorang mafia dengan harga tawaran 100 miliar dolar yang telah dirauk oleh John Hartley dan Bishop. Dan telur tersebut telah dihadiahkan kepada putrinya untuk melanjutkan sebuah jenjang pernikahan. Akan tetapi di tengah-tengah riuk-piuknya pesta kawin, semuanya tidak sadar bahwa Interpol dan pasukannya telah datang untuk mengambil telur. Cheers. Cheers. Get out of here. Gouda is disappointing. Tanpa diduga, di mana Booth Nolan telah datang untuk membalaskan balas dendam kepada mereka berdua. Kemudian Nolan langsung menceritakan ketika ditangkap oleh para Interpol, dia pun berhasil meloloskan diri dengan teknik yang selalu dia dapatkan. Namun bukan hanya itu,
Dan Nolan pun langsung menghubungi Inspektur Diaz untuk bisa melacak akun keuangan mereka berdua, sehingga Inspektur Diaz dan keuangan yang ada di seluruh dunia telah mengambil sampai titik darah penghabisan 000, sehingga uang 100 miliar dolar telah lenyap habis dengan sekejap. Bukan hanya itu juga, Nolan mengatakan bahwa Inspektur Diaz akan datang ke tempat ini, namun dia akan menyelamatkan mereka berdua jika mau bekerja sama. Get off the boat. Wait, You kinda do. what What are we stealing? Everything? Ya, akhirnya Redknote Dice 2021 telah berakhir. Oh, memang cerita yang sangat mencengangkan, di mana plot twist yang paling mengerikan. John Hartley yang dikira sebagai polisi, ternyata dia adalah kriminal yang paling ampuh. Dan salah satunya mereka terus saja menipu demi menipu untuk bisa mendapatkan sebuah keuangan. Dan bagaimanakah perjalanan mereka bertiga yang sekarang sudah resmi bekerja sama untuk bisa mengelilingi dunia dan mencuri semua harta berharga? Jangan lewatkan hanya di Kadia GC. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.